Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Sulistyo dari Instansi Badan SAR Nasional Penempatan Kantor SAR Cilacap. Jabatan saya sebagai peralata pencarian dan pertolongan pemula. Di sini saya akan mengulaskan dan sharing pembelajaran terkait agenda 3 hari kedua, yaitu Smart ASN dan Manajemen ASN. Mari kita lihat. Tugas agenda 3 hari kedua, yaitu tentang Smart ASN dan Manajemen ASN. Pemahaman dasar saya terhadap materi Manajemen ASN. Manajemen ASN adalah kerangka sistematis untuk mengelola pegawai negeri sipil agar dapat mendukung tujuan negara secara efisien, efektif, dan akuntabel. Mencakup manajemen SDM yang tinggi dari rekrutmen hingga pensiun dengan menekankan pada prinsip meritokrasi, profesionalisme, dan integritas. Selanjutnya yaitu pemahaman dasar saya terhadap materi Smart ASN. Smart ASN adalah konsep aparatur sipil negara yang profesional, adaptif, berintegritas, dan mampu menghadapi tantangan global, khususnya di era digital dan revolusi industri 4.0 saat ini. Tujuannya sendiri yaitu menciptakan ASN yang modern, inovatif, dan responsif. Yang kedua yaitu mendukung transformasi birokrasi menuju digital government. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Baik, selanjutnya yaitu poin-poin penting manajemen ASN. Yang pertama adalah perencanaan ASN. Ini melibatkan analisis kebutuhan SDM berdasarkan visi organisasi. Di Indonesia diatur oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN dan Kementerian Pan-RB. Contohnya penggunaan sistem information untuk memetakan jabatan dan kompetensi. Yang kedua yaitu pengadaan dan pengembangan ASN. Rekrutmen melalui CPNS atau P3K yang transparan, diikuti pelatihan seperti yang Anda ikuti, yang saya ikuti, yaitu Latsar, sinkronus dan ansinkronus. Mengembangkan mencakup diklat kepemimpinan, sertifikat kompetensi, dan rotasi jabatan. Yang ketiga yaitu penggunaan dan pemanfaatan ASN. Ini tentang jabatan yang tepat berdasarkan kompetensi, termasuk evaluasi kinerja melalui KPI. Dan di era digital 2025 ini semakin bergantungnya pada tools seperti aplikasi absensi berbasis AI untuk mencegah manipulasi seperti kasus yang dibahas presentasi hari ini. Yang selanjutnya yaitu pemeliharaan dan pengembangan berkelanjutan, termasuk disiplin, remunerasi, kesejahteraan, regulasi terbaru, menekankan sanksi tegas untuk pelanggaran etika, serta insentif seperti tunjangan kerja yang adil. Selanjutnya yaitu pemantauan dan evaluasi. Penggunaan data analitik untuk mengukur efektivitas dengan tujuan mencapai ASN yang bersih, kompeten, dan akuntabel sesuai rencana strategis Kementerian Pan-RB 2020 sampai 2025. Selanjutnya yaitu karakteristik Smart ASN. Yang pertama adalah integritas tinggi, yaitu jujur, disiplin, dan bebas dari KKN. Yang kedua yaitu nasionalisme seperti mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga yaitu profesionalisme atau seperti kompeten sesuai bidang tugas. Yang keempat yaitu penguasaan teknologi informasi seperti mampu menggunakan digital tools dan inovasi. Yang kelima yaitu komunikasi global, yaitu mampu berinteraksi dengan dalam konteks internasional, yaitu berbahasa asing. Yang keenam yaitu berorientasi pada pelayanan, yaitu fokus pada kepuasan masyarakat. Selanjutnya yaitu ulasan manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN adalah proses pengelola aparatur sipil negara secara menyeluruh, mulai dari perencanaan kebutuhan, rekrutmen, pengembangan kompetensi, penilaian kerja, hingga pemberhentian. Yang kedua yaitu
Smart ASN merupakan konsep ASN masa depan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, globalisasi, serta tuntunan masyarakat yang semakin kompleks. Seorang Smart ASN dituntut menguasai teknologi digital, berintegritas tinggi, memiliki jiwa nasionalisme, serta mampu berkomunikasi secara global. Makna yang saya tangkap adalah kedua konsep ini saling melengkapi. Sebagai CPNS, pemahaman tentang manajemen ASN memberi saya dasar tentang aturan dan sistem. Sedangkan Smart ASN memberikan motivasi untuk terus berkembang sebagai ASN yang profesional, berintegritas, dan mampu berkontribusi bagi pelayanan publik yang lebih baik. Pengalaman pembelajaran saya yaitu bagi saya pribadi ini mengingatkan saya pentingnya rasa disiplin, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, apalagi di lingkungan besarnya sangat menuntut kecepatan, ketepatan, dan pelayanan yang darurat. Dan penting bagi saya, seorang ASN harus siap menghadapi tantangan global dengan memanfaatkan teknologi digital, namun tetap berpijak pada nilai-nilai moral dan nasionalisme. Bagi saya, konsep ini sangat relevan karena di Basarnas, teknologi seperti GPS, drone, dan sistem digital komunikasi sangat penting untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan. Selain materi utama, hari ini juga ada 2 presentasi kelompok yang memperkaya pengalaman belajar saya. Yang pertama yaitu kelompok pertama pembelajaran jarak jauh. Mereka menggunakan metode 5W 1H untuk menjelaskan bagaimana pembelajaran jarak jauh bisa berjalan efektif. Saya melihat bahwa fleksibilitas dan pemanfaatan teknologi menjadi kunci dari presentasi ini. Saya menyadari bahwa PJJ bukan hanya soal teknis, tapi juga membutuhkan komitmen kedisiplinan individu agar tujuan pembelajaran tercapai. Kelompok 1 itu masuknya ke Smart ASN. Setelah itu masuk ke kelompok 2 yaitu tentang kasus manipulasi absensi ASN. Presentasi ini menyoroti permasalahan klasik ASN yaitu ketidakjujuran dalam absensi. Saya jadi lebih paham bahwa praktik manipulasi sekecil apapun bisa merusak integritas birokrasi. Smart ASN diharapkan mampu mencegah hal ini dengan sistem absensi digital yang transparan dan sulit dipalsukan. Dari kasus ini saya mengambil pelajaran bahwa integritas adalah pondasi utama seorang ASN. Tanpa itu semua sistem yang ada tidak akan berjalan dengan baik. Secara keseluruhan pengalaman pembelajaran hari ini sangat bermanfaat. Materi manajemen ASN memberikan saya dasar pemahaman tentang bagaimana ASN seharusnya dikelola. Manajemen Smart ASN memberikan gambaran arah transformasi ke depan. 2 presentasi kelompok juga menambahkan perspektif nyata tentang tantangan dan solusi di dalam dunia ASN. Bagi saya hari ini bukan hanya tentang teori, tapi juga menimbulkan kesadaran bahwa seorang CPNS saya harus terus membangun profesionalisme, menguatkan integritas, dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. We are family Afiknam Jagat Samagram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.